Qala radhiyallahu anhu idza dzakara az-zakiru al-isma kabir wa hum bihi malaikatan katsiratan. Itu sudah? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala dan berkata ya Sayyiduna Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa qala dan berkata ya Sayyiduna Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Idza dzakara apabila berzikir, adz-dzakiru ialah seorang yang berzikir. Berzikir al-ismal kabir kepada ismul a'zam al-kabir. Al-ismal kabir kepada ismul a'zam yang kabir. Yakhluqu maka menjadikan Allahu ialah Allah min dzikrihi dari zikirnya dzakir, menjadikan malaikatan kepada malaikat katsiratan yang banyak. La yuhsi yang tidak bisa menghitung adadahum kepada bilangannya malaikatan katsiran illallahu kecuali ialah Allah. Di istimewanya Thariqah Tijaniyah ini di situ diterangkan ismul a'zam yang batin. Yang enggak boleh disebutkan di sini. Disebutkan dari musyawah daripada lisan kepada lisan. Oleh ismul a'zam yang zahir, ya banyak dalam hadis seperti lafaz ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana dibaca 3 kali itu jadi ismul a'zam. Ya Rahman, ya Rahman dibaca 3 kali jadi ismul a'zam. Atau seperti di dalam ayat wa ilahum la ilaha illa huwar rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa itu ismul a'zam. Ismul a'zam yang zahir. Ini maksudnya ini ismul a'zam yang batin yang enggak boleh disebutkan di sini. Ini sekedar kerangkanya. Ya isinya ya kalau kamu ketemu pada seorang muqaddam yang sudah sampai maqam, suatu ini tidak disebut, dirahasiakan. Karena kalau disebutin dibaca orang yang belum sampai maqam, celaka. Celaka langsung kena adab. Saking tajamnya ismul a'zam itu. Ismul a'zam di mana? Ya di lisannya para masyayikh dapat izin sahih daripada guru-guru dari Syekh Ahmad Tijani dari Rasulullah. Ini ismul a'zam al-kabir yang batin. Kan sudah lewat ismul a'zam yang batin. Andikan seluruh Quran berapa juta kalimat kan Quran. Seluruh zikir berapa ribu atau juta zikir. Itu enggak sampai, itu semua dikumpulin berjuta-juta kalimat. Itu enggak sampai 1 huruf dari ismul a'zam yang batin. Enggak sampai. Kita apa huruf ismul a'zam yang batinnya? Ya kan? Idza dzakara apabila berzikir adz-dzakiru la seorang zakir al-ismal kabir kepada ismul a'zam al-kabir. Ada yang khos bi maqami Rasulullah, ada yang khos bi maqami Sayyidina Ali. Yakhluqu maka jawabnya itu, yakhluqu maka menciptakan Allahu ya'ala Allah min dzikrihi dari zikirnya dzakir dengan ismul kabir tadi, menciptakan malaikatan kepada para malaikat katsiratan yang banyak, la yuhsi yang tidak bisa menghitung adadahum kepada bilangannya malaikatan katsirah illallahu yalah Allah. Sekali ismul a'zam al-kabir yang batin dibacakan, langsung jeluk tak berapa juta malaikat. Spontan. Jadi kalau nggak dapat izin yang sahih ya bisa kecelakaan besar.
La walikulli wahidin, dan itu bagi setiap satu minal alsinati, daripada lisan-lisannya malaikat kathirah tadi. Malaikat kan ada lisannya. Walikulli wahidin, dan itu bagi setiap satu minal alsinati, daripada lisannya malaikatan kathirah tadi, karena punya lisan itu. Bi'adadi jami'il malaikah, itu dengan bilangan seluruh malaikat al-makhlukin yang diciptakan min dzikril ismi, jadi menyebut ismul kabir tadi. Setiap malaikat satu itu mempunyai lidahnya seluruh malaikat kan. Maunya ismul kabir dibaca, Allah jadikan sejuta malaikat. Setiap satu malaikat itu lidahnya sejuta. Gitu. Supaya malaikat satu lidahnya sejuta. Biar membaca banyak dapatnya gitu. Kalau lidahnya satu kan dapat satu. Kalau satu malaikat, jadi ismul kabir dibaca, punya Allah jadikan sejuta malaikat. Setiap satu malaikat itu lidahnya sejuta. Berarti sejuta kali sejuta dong. Lidahnya. Nah, lidah ini digunakan wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun ialah malaikatan katsirah fi kulli turfati ain, setiap kedepan mata, lidzakir, bagi orang yang berzikir ismul kabir. Itu. Fungsinya malaikat satu lidahnya sejuta, kan berarti kan sejuta kali itu memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berzikir dengan ismul kabir tadi. Nah, ini imtiaznya, spesialnya Thariqah Tijaniyah ini seperti ini. Jadi kalau Allah dari sebab seorang zikir menyebutkan ismul azam al-kabir tadi satu kali, lahir maunya sejuta malaikat. Jadi setiap satu malaikat itu sejuta lidah. Berarti kan semiliar jadinya. Semiliar ini beristighfar untuk orang yang berzikir tadi. Punya Pak Zaid yang berzikir, ya Allah maafkan si Zaid. Sejuta semiliar kali malaikat mendoakan Zaid. Doanya malaikat yang maksum kan malaikat maksum. Dia dikabul sama Allah. Wa yastaghfirun, dan memohonkan ampun ialah malaikatan katsirah fi kulli tarfati ain, dalam setiap kedip mata, lidzakiri, bagi orang yang berzikir tadi dengan ismul kabir. Ay kullu wahidin, dengan arti ada pun setiap satu malaikat yastaghfiru, itu memohonkan ampun ialah kullu wahid fi kulli tarfati ain, dalam kedip mata, bi adadi jami alsinatihi, dengan bilangannya seluruh lisan-lisannya, kulli wahid. Wa hakadha, dan begini yastaghfiru ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi kalau orang membaca ismul kabir tadi yang batin, dengan izin yang sahih, dengan ijazah yang benar, dibaca satu kali, umpamanya Allah menjadikan malaikat 1 juta. Ya lebih dong. La yusyadadahu milallah. Ya satu kali Allah jadikan semiliar malaikat. Lah setiap satu malaikat itu punya lidah semiliar. Semiliar kali semiliar. Lidah itu memohonkan ampun untuk orang yang berzikir dengan ismul kabir tadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini waktu baginda Nabi hidup belum berbicara seperti ini. Belum. Ya mungkin pada Sayyidina Abu Bakar tertentu. Nah, sudah dalam kondisi barzakhi, maka Rasulullah mentalkinkan ini kepada Sayyidina Maulana wa Habibana Al-Qutbal Maktum wa Khatmal Mahmudil Ma'lum wa Sayyidil Awliya Sayyidina Syekh Ahmad bin Mahmud At-Tijani. Ini bangsa barzakhi semua ini. Bangsa barzakhi. Yang kemuliaan besar zikir-zikir Rasulullah yang barzakhi disampaikan pada Syekh Ahmad Tijani, mungkin pada wali-wali kutub yang lain. Yang paling banyak sih Syekh Ahmad Tijani.
yang paling banyak. Karena Sayyidul Auliya. Dari Rasulullah, talqin barzakhi namanya. Ta'lim wa tarqin wa talqin barzakhi. Begitu. Wa kadza, dan begini yastaghfiru ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Tariqat Tijaniyah itu istighfar itu tidak ada batas. Jadi mohon ampun kepada Allah itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. 100 ini supaya kamu mudah. Ya enggak? Aslinya ya nggak ada batas. Nah, ini malaikat, kalau Allah jadi orang yang berzikir Ismal Kabir, Allah ciptakan 1.000.000 malaikat, maka satu malaikat lidahnya 1.000.000, berarti lidahnya kan 1.000.000.000 lidah. Mohonkan ampun sampai hari kiamat untuk si orang yang berzikir dengan Ismul Kabir tadi. Ya, bertriliun-triliun istighfar. Karena ada istighfarul mudhnib al-asi ila rabbi. Istighfarnya seorang yang berdosa kepada Allah. Minta dimaafin dosanya. Taubat. Ya kan? Kalau sudah taubat, nanti untuk beramal-amal kebajikan yang lain mudah. Karena tidak dibelenggu oleh dosanya. Kalau masih dibelenggu oleh dosanya, ya berat. Itu beramal soleh. Maka istighfar dulu, biar apa? Biar mudah untuk menjalankan jenjang amal soleh yang berikutnya. Ini namanya istighfarul mudhrib al-asi ila rabbihi. Seperti kita-kita ini. Meningkat lagi menjadi istighfarul abdi at-ta'i ila rabbihi. Meningkat lagi, mohon ampunnya seorang hamba yang taat kepada Allah sebagai Tuhan. Ini sudah beda lagi daripada istighfarul mudhrib tadi. Sudah beda ini. Istighfarnya orang yang maha taat, orang taat kepada Allah yang maha suci. Kata Allah, kan kamu gak punya dosa. Saya muliakan kamu. Jadi istighfarnya apa? Ziyadatul maqamat. Tambah tinggi. Astagfirullah. Ingat maqam. Astagfirullah. Naik maqam. Astagfirullah. Sampai maqam kutub. Itu yang tahu Allah dan Rasulullah sama kita. Lah, kalau istighfarul habib li habibihi. Kalau istighfarnya seorang hamba yang cinta kepada Allah, ya ini sudah nggak bisa diukur. Ini kharijun anil uqulil basyariyah. Ini keluar dari batas akal manusia. Keluar. Jadi istighfar saja punya beberapa klasikal. Allah yang maha tahu. Sudah istighfarul abdi al-habib li rabbihi habibi. Istighfarnya seorang kekasih kepada Tuhannya yang dikasih. Dan yang mengasihi kepada si abdi tadi. Jadi saking cintanya seorang hamba yang suci hatinya kepada Allah, jadi mohon ampun. Karena tidak layak untuk mencintai Allah. Ya kan? Kita diwajibkan dalam salat untuk mencintai Allah, wajib. Tapi secara makom adab, makom ihsan, kita nggak layak mencintai Allah. Di akhirnya membutuhkan istighfar biar dilayakkan oleh Allah, dan itu kadarannya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah. Dan istighfar itu menuntut konsekuensi daripada istighfar itu. Ya, istighfar itu menuntut konsekuensi kepada istighfar itu kepada Allah. Kalau Anda minta ampun kepada Allah, ya jangan berdosa.
Kalau minta ampun, benar-benar berdosa, ngeledek itu. Ngeledek enggak? Ngeledek itu. Nah, ngeledek. Jadi ada istighfarnya hamba yang berdosa ngeledek kepada Tuhannya. Bagaimana itu? Jadi istighfar itu ya harus konsekuensi kepada istighfar, konsekuensi kepada hukum Allah akhirnya. Sekarang kalau ya Allah aku minta ampun sebelumnya. Kata Allah, kan aku wajibkan kamu thalabul ilmi. Kok tidak thalabul ilmi? Ledek ente ya? Gitu. Tempeleng sama der. Dengan apa? Dengan rezekinya disempitkan. Dengan apanya-apanya. Allah punya tahu. Kita tidak tahu. Ya enggak? Nah. Berarti orang berdoa dalam sholat. Ihdinas suratal mustaqim 17 kali. Ihdina. Kata Allah, hidayah ini di dalam jalan yang bukan jalannya Yahudi. Dan bukan jalannya Nas. Itulah hidayah di sini. Sudah ihdina, keluar. Jalanin kelakuan Yahudi lagi. Sudah sholat lagi, jalanin kelakuannya Nasrani lagi. Ya enggak? Ledek enggak? Ngeledek gitu. Maka di sini betapa kita banyak kesalahan kepada Allah. Kesalahan yang banyak. Tsumma qala benar berkata Sidina Maulana Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kata beliau, sa'altu aku tanya Sayyidal wujud kepada Gustinya alam semesta. Ini ya qadhatan ini sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang mencapai makom ihsan 999, 1000 kurang 1, itu ya qadha kepada Rasul. Ya qadha. Lah kalau melebihi daripada sudah 1000 ke atas makom ihsannya, ya melebihi ya qadha. Ya. Jadi definisinya orang mencapai makom ihsan 999, 1000 kurang 1, Rasul Mustafa sallallahu ya qadha. Siapa saja mencapai makom ini? Tsumma qala kemudian berkata Sayyidina Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sa'altu aku telah tanya Sayyidal wujud kepada Gustinya alam semesta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An fadlil musabba'atil ashr, dari utamanya musabba'atil ashr. Kan? Fatihah 7 kali. An-Nas 7 kali. Al-Falaq 7 kali. Qul-hu 7 kali. Qul-ya 7 kali. Ayat kursi 7 kali. Terus Subhanallah 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Terus salawat ummi 7 kali. Terus Allah maghfirli walil mu'minat al-ahya. Sekali. Terus Allah albi wa bihim ajilan wa ajila fid-dini wa dunyal akhirah manta lahu ahlun wa la taf'al bina bihim ya maulana ma nahnu ahlun innaka ghafurur rahim. Coba 10 kali. 7 kali. Jadi kalimat 7 dibaca, kalimat 10 dibaca 7 kali, namanya musabba'atil ashr. Kalau zahirnya ini dari orang-orang khulwati. Kalau nggak salah Sidina Syekh Ahmad Tijani ini ngambil musnad dari Syekh Abdul Rahman yang di Mesir. Orang-orang khulwatiyah. Tapi ini amalan aslinya itu dari sana zahir ini. Tapi Sidina Syekh Ahmad Tijani ya qadha ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Musabba'atul ashr kan dulunya lahir dari orang-orang Tariqat Khulwati, dari Syekh Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi dari Al-Khidir, Al-Khidir dari Rasulullah. Al-Khidir dari Rasulullah.
kepada orang-orang khulwatiyah. Tanya an fadlil musabba'atil asyar, dari utamanya kalimat yang dibaca, kalimat 10 yang dibaca 7 kali al-ashr. Tadi Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Kulhu 7 kali, Kuliah 7 kali, ayat kursi 7 kali. Ya kan? Subhanallah 7 kali, salawat Ibrahimiyah, salawat al-ummi, an-nabil ummi. Boleh salat Fatih juga 7 kali atau mutlaknya salawat. Terus Allah maghfirli wali walidayya walil mu'min minat al-ahya 7 kali. Terus Allah maf'albi wa bihim ajilan wa ajila fid dini wad dunya wal akhirah ma antalahu ahlun wala taf'al bina wa bihim ya maulana ma nahnu ahlun innaka ghafurur rahim. Jauh dengan ini 7 kali. 10 perkara itu namanya musabbatul asyar. Pagi sore dibaca. Nah, kata baginda Nabi, man dzakaraha marratan lam tuktab alaihi dzunubu sanatin. Mana barang siapa dzakara itu menyebutilah manha kepada musabbatul asyar. Marratan 1 kali, baca 1 kali saja. Man adapun barang siapa dzakara itu menyebutkanlah man kepada musabba'atil asyar marratan dengan 1 kali saja, lam tuktab maka tidak ditulis alaihi atas man dunubu sanatin, ialah dosa setahun. Baca 1 kali, tahun itu enggak ditulis dosa sama Allah. Jadi perlu. Ini sanad yaqadhah ini. Dalam waktu Rasulullah hidup nggak ngomong begini. Tidak yaqadhah. Nah, ya terjadi pada Sayyidina Syekh Ahmad Tijani lebih banyak, dan juga terjadi pada wali kutub ahli bait lain juga. Tapi paling banyak Sayyidina Syekh Ahmad Tijani. Ini waktu Rasulullah hidup kan akan seperti ini. Lam tuktab maka tidak ditulis alaihi atas man dzakaraha dzunubu sanatin, beberapa dosa 1 tahun. Karena dosa, ya berdosa tapi nggak ditulis sama Allah. Dengan fadlnya Allah, dari agungnya musabbatul asyar ini. Tapi kamu jangan, nggak ditulis kamu berdosa banyak-banyak, wah gendeng itu. Enggak begitu. Caranya nggak begitu. Akibatnya karena dosa nggak ditulis, kamu akan mudah beramal yang baik yang lain. Karena dosa kan mengikat kita dari untuk menuju ke kebaikan. Kalau nggak ditulis dosanya, kita mengamal yang apa saja mudah. Enteng, mudah. Itu maksudnya. Faqala maka berkata li kepadaku Sayyidina Syekh Ahmad Tijani sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu jami'il adhkar, adapun utamaan seluruh zikir, wa sirru jami'il adhkar, dan rahasia seluruh zikir, fil ismil kabir, itu dalam ismul a'zam al kabir. Jadi seperti kan wiridanya Musabbatul Asyar itu wiridanya wali kutub. Musabbatul Asyar itu auratnya wali kutub. Ada. Jadi kata baginda Nabi, fadlu jami'in adhkar, adapun utamanya seluruh zikir-zikir,
wasirru jami'il adkar, dan rahasia seluruh zikir-zikir fil ismil kabir, itu di dalam ismul a'zam al-kabir ay al-batin. Ya kalimatnya nggak tahu, yang tahu orang-orang yang telah ditalkin secara sahih. Wallahu a'lam.